Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Siklus Krebs ditemukan oleh Hans Adolf Krebs, seorang dokter dan ahli biokimia. Siklus Krebs pertama-tama asetil koenzim A hasil dari reaksi antara atau reaksi dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus dan bergabung dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Setelah mengantar asetil masuk ke dalam siklus Krebs, koenzim A memisahkan diri dari siklus. Kemudian, asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan satu molekul air sehingga terbentuk asam isositrat. Lalu, asam isositrat mengalami oksidasi dengan melepas ion H+, yang kemudian mereduksi NAD+, menjadi NADH, dan melepaskan satu molekul CO2 dan membentuk asam alfa-ketoglutarat. Setelah itu, asam alfa-ketoglutarat kembali melepaskan satu molekul CO2 dan teroksidasi dengan melepaskan satu ion H+, yang kembali mereduksi NAD+, menjadi NADH. Selain itu, asam alfa-ketoglutarat mendapatkan tambahan satu koenzim A. Setelah terbentuk suksinil koenzim A, molekul koenzim A kembali meninggalkan siklus, sehingga terbentuk asam suksinat. Pelepasan koenzim A dan perubahan suksinil koenzim A menjadi asam suksinat menghasilkan cukup energi untuk menggabungkan satu molekul ADP dan satu gugus fosfat anorganik menjadi satu molekul ATP. Kemudian, asam suksinat mengalami oksidasi dan melepaskan dua ion H+, yang kemudian diterima oleh FAD dan membentuk FADH2, dan terbentuklah asam fumarat. Satu molekul air kemudian ditambahkan ke asam fumarat dan menyebabkan perubahan susunan atau ikatan substrat pada asam fumarat. Karena itu, asam fumarat berubah menjadi asam malat. Asam malat mengalami oksidasi dan kembali melepaskan satu ion H+, yang kemudian diterima oleh NAD+, dan membentuk NADH. Dan asam oksaloasetat kembali terbentuk. Asam oksaloasetat ini kemudian akan kembali mengikat asetil koenzim A dan kembali menjalani siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk akan mengalami rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron.